100%. Sementara di Malaysia sudah di atas 100%. Jadi artinya pasar perbankan di Malaysia itu sudah saturated. Ya. Dan kita lihat bagaimana perbankan Malaysia ingin sekali membuka cabang atau membeli bank di Indonesia, sementara perbankan Indonesia enggan untuk membuka perbankan atau membuka bisnis di Malaysia. Tadi yang dikatakan oleh Pak Fadel juga untuk membangun manufaktur yang lebih industri manufacturing yang lebih kuat. Apakah otomotif juga bisa menjadikan kekuatan kita untuk bisa? Bisa, tetapi tentunya yang paling penting adalah pembangunan infrastruktur dulu. Ya. Untuk membangun sektor manufaktur, dasarnya harus kuat. Dasarnya apa? Dasarnya kita bicara jalan tol, pembangkit tenaga listrik, modernisasi pelabuhan, itu harus kuat dulu. Baru setelah infrastruktur yang basic itu sudah berkembang, sudah jalan, maka dengan sendirinya investasi ke sektor manufaktur akan berkembang pula. Ya, saya tambah sedikit aja Mas. Yang tadi sampaikan, yang sekarang ini kita lihat angka-angkanya, itu yang tumbuh itu otomotif, yaitu mobil dan motor. Dua itu yang manufakturnya tumbuh, yang lain saya lihat negatif semuanya. Tetapi dua-dua ini juga di pihak yang lain mereka menyedot, yaitu subsidi kan. Mereka pakai BBM subsidi dan lain-lain, motor dan mobil. Ini juga punya constraint tersendiri. Apa yang harus dilakukan supaya untuk itu kita mesti mengatur kembali. Jangan kita menaikkan BBM-nya, tetapi mengatur motor-motor kita bikin pajak tersendiri, mobil bagi orang kaya memiliki sekian, mesti kita tata kembali seperti tempat-tempat yang lain. Kalau tidak, maka ini akan tumbuh dan membuat gap lebih besar. Mas Fadil, mungkin Mas Fadil juga di Indef punya kajian bahwa perlunya kita membangun sebuah industri penunjang kalau kita ingin mengembangkan otomotif sebagai juga pilar. Ya, saya kira betul ya. Penting yang pertama tadi infrastruktur ya, bukan hanya dalam hal industri otomotif saja saya kira. Tapi yang penting tadi dikatakan oleh Pak Fadil Muhammad itu adalah memang keunggulan kita itu dalam hal industri berbasis sumber daya alam, ya kan, CPO, karet, kakao, kopi dan seterusnya. Pertanyaannya itu adalah how gitu loh, gitu ya. Value added itu kemudian kita peroleh di dalam negeri. Nah ini saya kira bagaimana kita bisa belajar dari pandangan-pandangan kita bisa belajar dari Malaysia untuk CPO. CPO kita ini kan masih setengah bahan mentah gitu kan, yang ekspornya itu persentasenya tinggi. Malaysia sudah sekarang ini 65% itu udah produk turunannya. Bagaimana itu? Itu karena kelembagaan dan sistem pendanaannya itu jelas. Sistem bisnisnya itu solid di Malaysia untuk industri berbasis CPO itu gitu. Di Indonesia ini yang saya kira masih ya koordinasi, kemudian kejelasan kelembagaan, pendanaannya itu masih belum tertata dengan baik gitu. Apalagi belum dikatakan dengan infrastruktur, jalan, pelabuhan, research and development. Itu masih saya kira masih belum tertata dengan baik sehingga kita susah bagi pelaku industri itu untuk mengembangkan industri ini ya bisa dan bisa compete kemudian dengan Malaysia. Padahal Malaysia tuh sekarang ini ya itu berbondong-bondong ke Indonesia untuk melakukan investasi di bidang CPO itu. Pak Fadel, apakah sebetulnya memang arah kebijakan pengembangan industri baik itu manufaktur maupun industri berbasis sumber daya itu tidak cukup jelas garis yang ditetapkan oleh pemerintah? Sebenarnya jelas. Kita pun di kabinet telah mendorong ke arah sana. Persoalan berikutnya adalah infrastruktur itu mesti kita yang bangun, pemerintah yang membangun. Contoh kasus misalnya jalan-jalan di Riau, itu tidak boleh dibiarkan pada swasta. Siapa yang mau bangun jalan? Kita beranikan diri untuk bikin infrastrukturnya. Pelabuhan, kita beranikan diri. Atau kalau tidak, kasih kepada swasta yang mau. Jadi jangan lagi semua pemerintah, tapi kita beranikan diri mengambil sikap, lepaskan kepada swasta, tetapi dengan